I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai ukuran yang mewakili dan menunjukkan karakteristik dari sebuah data, baik data tunggal maupun data kelompok. Ukuran pemusatan data dapat digunakan untuk menginterpretasikan karakteristik data secara umum, yaitu melalui perhitungan modus, median, dan mean. Ukuran pemusatan data tunggal merupakan data yang disajikan secara sederhana. Data tunggal dapat diartikan sebagai data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Ukuran pemusatan data tunggal terdiri atas modus, median, dan juga mean. Modus data tunggal. Modus data adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang memiliki frekuensi terbesar. Median data tunggal. Median adalah nilai yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan nilai yang terkecil. Mean data tunggal. Mean adalah nilai rata-rata dan sekumpulan data. Mean dapat diperoleh dengan membagi jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Ukuran pemusatan data kelompok. Data kelompok merupakan data yang telah disusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Data kelompok biasanya dibagi menjadi beberapa kelas interval dengan panjang kelas yang sama. Ukuran pemusatan data kelompok terdiri atas modus, median, dan juga mean. Modus data kelompok. Pada data tunggal, modus dapat ditentukan berdasarkan frekuensi paling besar. Pada data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, modus dipilih dari kelas interval yang mempunyai frekuensi paling besar. B. Median data kelompok. Pada data kelompok, median dapat dicari menggunakan interpolasi. C. Mean data kelompok. Secara umum, mean data kelompok dapat dihitung menggunakan rumus mean data tunggal. Dalam hal ini, perhitungan mean data kelompok menggunakan titik tengah dari setiap kelas interval. Nilai ulangan matematika nakal adalah 7978898. Tentukan A. Modus, B. Median, C. Mean. Di sini saya akan menjelaskan yang A, yaitu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Yang pertama, di sini kita hitung nilai yang di sini kita urutkan. Nah, ini modus kita urutkan. Tujuhnya ada 3, 8-nya ada 4, dan 9-nya ada 2. Maka yang sering muncul adalah nilai 8. Maka modusnya adalah 8. Contoh soal data tunggal. Di sini saya akan menentukan median. Median merupakan nilai tengah dalam serangkaian angka yang diurutkan mulai dari terkecil hingga terbesar. Jika jumlah angkanya tersebut ganjil, maka kita langsung ambil nilai tengahnya. Contoh sederhananya seperti 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Nah, cara menghitungnya kita dari sisi kiri itu 4 angka dan dari sisi kanan 4 angka. Maka nilai yang berada di tengah-tengahnya adalah angka 8. Lalu sebaliknya, jika angkanya genap, misal 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9.
sama saja seperti yang sebelumnya. Kita menghitungnya dari sisi kiri 4, lalu yang sisi kanan juga 4. Dan nilai yang berada di tengah-tengahnya yaitu angka 8 dan juga 8. Jadi langsung dijumlahkan lalu dibagi 2 sama dengan 8 ditambah 8 bagi 2 sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 8. Maka jumlah nilai mediannya yaitu 8. Saya akan menjelaskan yang C nya. Kita tunjukkan. Kita tulis datanya terlebih dahulu. 7, 8, 9, lalu kita bagi 9. Jumlah data ini adalah 71 bagi 9, yaitu hasilnya 63. Kita jumlah lalu kita jumlah banyaknya data, jadi meannya adalah 63. Untuk soal data kelompok, ini kita disuruh menentukan modus, median, dan meannya. Yang pertama, kita kerjakan modus terlebih dahulu. Rumus modus adalah ini adalah rumus modusnya. Pertama-tama, untuk menemukan kelas modus, kita lihat yang memiliki frekuensi paling besar. Di sini yang memiliki frekuensi lebih besar adalah 14. 14 ini terletak di kelas ketiga atau urutan ketiga. Setelah itu kita tentukan TB-nya. TB ada rumusnya yaitu BB dikurangi 0,5. BB kita bisa lihat di sini adalah batas bawah. Jadi batas bawahnya adalah 30. 30 kita kurangi 0,5 hasilnya adalah 29,5. Selanjutnya kita cari D1. D1 didapat dari frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelumnya adalah 8. Jadi kita kurangi 14 dikurangi 8, hasilnya adalah 6. Lalu kita cari D2-nya. D2-nya adalah frekuensi setelah modus. Di sini ada 12, berarti 14 dikurangi 12, hasilnya adalah 2. Kita mencari nilai P-nya. Nilai P adalah dihitung dari 30 sampai 34. Ingat, ini kita hitung ya, bukan dikurangi. Jadi hasilnya adalah 5. Lalu kita masuk ke rumusnya. TB-nya tadi kita ketemu 29,5. D1-nya tadi adalah 6.
D2-nya adalah 2. E-nya kita ketemu 5. Ini kita langsung 29/5 dikali 6 kali 5 dibagi 8. Hasilnya 29,5 ditambah 37,5. Hasilnya adalah 33,25. Jadi ini adalah modusnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan yang mediannya. Rumus median di sini saya sudah tulis, yaitu TB ditambah setengah N dikurangi jumlah frekuensi median dibagi frekuensi median dikali T. Lalu yang pertama kita tentukan letak mediannya dengan cara dengan rumus setengah N. Setengah N adalah jumlah data, jadi setengah kali 50. Hasilnya adalah 25. Kita cari data yang ke-25 dari tabel frekuensinya. Kita coba jumlahkan 4 ditambah 8, hasilnya 12. Jadi ini belum data yang ke-25. Kita jumlahkan terus sampai kita menemukan data yang ke-25. Kita tambah lagi, hasilnya adalah 26. Jadi kita sudah menemukan data yang ke-25. Yang kedua, kita tentukan TB-nya. Rumus TB seperti tadi, yaitu BB dikurangi 0,5. BB atau batas bawah di sini adalah 30. 30 kita kurangi 0,5. Hasilnya adalah 29,5. Lalu kita cari jumlah frekuensi mediannya. Kita jumlah frekuensi median adalah sebelum frekuensi, yaitu 4 dan 8. Jadi kita jumlahkan 4 ditambah 8 sama dengan 12. Lalu kita cari frekuensi mediannya. Frekuensi mediannya adalah 14. Kita tulis 14. Lalu kita cari nilai T-nya. Nilai T adalah hasil dari penjumlahan dari 30 dikurangi 34. Bukan penjumlahan, tapi hitungan dari 30 dikurangi 34. Hasilnya adalah 5. Di sini kita tulis rumusnya. TB di sini kita ketemu 29,5. 29,5. Lalu setengah N-nya tadi kita sudah ketemu, yaitu 25. Dikurangi jumlah frekuensi mediannya tadi 12. Kita bagi dengan frekuensi mediannya, yaitu 14. Nilai T-nya tadi adalah 5. Kita tulis 29,5 ditambah 13 dikurangi 14 dikali 29,5. Ini hasil dari 13 kali 5 dibagi 14. Hasilnya adalah 4,64. Hasilnya adalah 34,14. Ini adalah hasil mediannya. Sebabnya, untuk menentukan sebabnya kita harus mengetahui rumusnya. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma F1 X1 per sigma F1. Untuk menentukan sebabnya kita harus menentukan jumlah nilai tengah terlebih dahulu. Nilai tengah. Untuk
nilai-nilainya adalah batas bawah tambah batas atas bagi 2. Contohnya adalah batas bawah 20 tambah 24 bagi 2. 20 ditambah 24 bagi 2 sama dengan 22, dan seterusnya. 27 32 37 42 47. Untuk menentukan FI kali X1, FI kali X1 adalah nilai frekuensi dikali nilai tengah. 4 dikali 22 sama dengan 88. 4 dikali 27 sama dengan 216, dan seterusnya. Jadi jumlah sigma S1 sama dengan 50, sigma S1 X1 sama dengan 171 170. Jadi jumlah mean adalah sigma dengan sigma S1 X1 per sigma S1 sama dengan 171 bagi 50 sama dengan 34,2 mean.